Oke, kita langsung saja kepada lokasi yang akan kita lakukan pesta demokrasi ini. Namun sebelum ada beberapa alat dan perlengkapan, di sini ada beberapa kandidat ataupun calon ketua OSIS. Dan inilah salah satu di antara mereka yang mendapatkan dukungan dari beberapa siswa untuk dicalonkan sebagai ketua OSIS. Ini adalah tempatnya. Kemudian ini meja pendaftaran dan pencocokan dari peserta pemilu atau peserta yang akan mencoblos. Ya, kita masuk lagi ke sini. Di sini ada 2 kursi, di mana kursi 2 ini adalah untuk menempatkan posisi setelah mereka mendapatkan kartu suara. Kemudian setelah mendapatkan kartu suara, langsung ke bilik suara. Di sini ada beberapa bilik suara yang akan memberikan dukungan kepada kandidat. Dan ini juga bilik suara. Setelah mereka melakukan pencoblosan, mereka langsung memasukkan ke kotak suara. Dan di sini ada 3 kotak suara yang masing-masing tingkatan untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Setelah mereka melakukan pemungutan suara melalui kotak suara ini, nanti langsung ke meja yang terakhir, yaitu mencelup tanda bahwa mereka sudah mengikuti pemilihan ketua OSIS. Setelah itu selesailah sudah, kita keluar dari pintu ini. Terima kasih, salam demokrasi dari SMA Kabupaten Subang. Dan sebelum memasuki ke lokasi pemungutan suara, mereka dipersilakan menunggu di tempat atau di ruang tunggu untuk mencocokkan peserta sesuai dengan daftar pemilih tetap. Dan mereka sudah tiba. Satu bentuk inspirasi mereka sebelum mereka memberikan suaranya, didata dulu di meja yang pertama, dan kemudian mereka langsung menuju bilik suara dan memberikan hak suaranya. Ya. Nah, setelah itu mereka akan memasukkan ke kotak suara sebagaimana mereka akan pemimpin yang akan datang. Dan mereka masuk, kemudian langsung ke cap 3 jari. Maka selesailah sudah mereka memberikan hak suaranya. Salam demokrasi. Sebagai bentuk dari partisipasi yang dilakukan tidak hanya oleh siswa, tetapi Bapak dan Ibu guru pun memberikan sumbangsi sebagai pembelajaran kepada rekan-rekan siswa. Salah satu bentuknya kami libatkan warga sekolah. Inilah Bapak dan Ibu guru yang sedang memberikan hak suaranya juga untuk kemajuan OSIS yang ada. Dan ini salah satu bentuknya. Dan saya akan mencoba mewawancarai salah satu dari kasih kurikulum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, saya kebetulan ingin meminta tanggapan Bapak tentang pesta demokrasi yang dilaksanakan sebagai wujud pembelajaran atau implementasi di kalangan siswa. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah, saya lihat untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Negara dalam menghadapi pesta demokrasi ini sangat antusias luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa di SMA Negeri 1 Negara untuk pembelajaran pesta demokrasi, khususnya untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan semua siswa ini tidak ada yang luput dan bisa memilih berdasarkan kriteria yang kemarin sudah disampaikan dalam debat calon ketua OSIS, sehingga menghasilkan pemimpin ketua OSIS yang bisa membawa OSIS di masa depan lebih maju dan gemilang. Oke. Terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan sukses selalu buat kurikulum. Itulah tadi saudara-saudara
pesta demokrasi sudah usai kayaknya, dan kita coba untuk melihat masih banyak sekali antusias Bapak dan Ibu guru pun memberikan hak suara di sini. Dan kemudian nanti kita sebentar lagi akan menyaksikan penghitungan suaranya. Salam demokrasi. Ya, berjumpa lagi dengan satu pesta demokrasi yang dilaksanakan di salah satu SMA di Kabupaten Subang. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini tepat pukul 9.20 pemilihan sudah dilaksanakan, hampir 95% sudah selesai. Untuk itu kami pun tidak sendiri, ada seorang guru yang memiliki tugas sebagai pengawas dalam pemilihan ini, dan kita coba temui ini salah satu pengawas kami, di mana kami dalam pelaksanaan ini selalu diawasi, dikontrol, dan disaksikan oleh ibu dari BK. Nah, selamat pagi Bu. Dari hasil pengamatan, analisa dan mengawasi pelaksanaan demokrasi di SMA 1 Pusaka Negara, alhamdulillah berjalan baik, lancar, tertib, dan terkondisi. Akhirnya waktu yang ditargetkan jam 11 selesai ternyata lebih efisien, lebih cepat karena kerjasama dan dukungan yang baik antara pihak sekolah dan panitia. Jadi terima kasih banyak, pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib. Oke, terima kasih. Dan itulah beberapa tanggapan dari pengawas, dan kita coba menanyakan bahwa bagaimana jalannya pesta demokrasi di sekolah ini sebagai wujud pembentukan, sebagai wujud karakter dari pesta demokrasi ini merupakan pembelajaran demokrasi. Di sini saya, selamat pagi Pak. Pagi. Nah, ini Pak Rojudin dari salah satu SMA yang saya kunjungi, dan mereka merupakan salah satu pembina dari sekolah ini. Dan bisa Kak Bapak menceritakan tentang pesta demokrasi sebagai pembelajaran di sekolah ini, Kak? Siap. Terima kasih Bapak. Oke, semuanya selamat pagi dan selamat menyaksikan ya, tentang kegiatan pesta demokrasi yang ada di SMA Negeri 1 Pusaka Negara. Baik, dalam kesempatan ini saya selaku pembina OSIS ya, dan di mana OSIS ini adalah organisasi tertinggi ya, organisasi siswa tertinggi yang ada di SMA Negeri 1 Pusaka Negara. Dan maka dari itu sebagai wujud implementasi dari yang dimana sebuah pembelajaran harus dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan atau pengalaman real ya. Dan di sini OSIS adalah memberikan yang pengalaman ya, yang dimana ini adalah sebagai miniatur demokrasi yang ada di Indonesia. Dan sebagai pelayanannya di sini OSIS menyelenggarakan ya miniatur pemilu yang ini biasa dilaksanakan di masyarakat, dan hari ini kita memberikan edukasi kepada seluruh siswa dan siswi bahwa pemilu atau pemilihan umum itu seperti ini. Dan dalam kegiatan pemilihan OSIS ini kita sedikit meminimalisasi dan meniru dari apa yang biasa dilakukan di kegiatan pemilihan umum pada umumnya. Dan oleh karena itu kita dimulai dari pembentukan kepanitiaan, kemudian juga menyiapkan perlengkapan pemilu, dan sampai dengan kita menyiapkan dimulai dari bakal calon, menjadi calon, kemudian ada pemaparan visi misi, sampai dengan alhamdulillah hari ini adalah penyelenggaraan tentang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, yang dimana harapan dan tujuan kami adalah semoga siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pusaka Negara itu terbekali, yang dimana ketika nanti mereka menjadi masyarakat pada umumnya di luar nanti itu sudah tidak lagi kaku, sudah ada pengalaman, sudah ada pembelajaran tentang bagaimana pentingnya pesta demokrasi di negara yang demokratis seperti di negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Pak ya. Siap, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan SMA ini maju dan maju. Siap. Itulah tadi pembicaraan saya atau tanggapan dari seorang guru yang dimana merupakan salah satu pembina OSIS, dan kemudian mereka mencoba mengimplementasikan bagaimana kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kami pun akan coba mewawancarai salah satu dari panitia yang ada di SMA ini. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Namanya siapa? Nama saya Dede Sandi. Oke. Bisakah Anda menceritakan bagaimana penerapan implementasi di alam demokrasi ini melalui pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya? Dan kemudian ini adalah salah satu tahap pembelajaran ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana kronologisnya sampai ingin membentuk seperti ini? Oke, jadi kita dari awal juga untuk mempersiapkan ini bukan hal yang mudah ya Pak. Iya. Karena ini juga harus bertahap dari awal sampai akhir itu supaya kita bisa benar-benar menyiapkan sesuatunya dengan baik. Nah, untuk itu kita sebagai panitia harus mempersiapkannya dengan matang. Mulai dari pengecekan, dari suara, surat suara, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah pembelajaran untuk kami, khususnya panitia OSIS, supaya kita mempersiapkan ketika nanti pemilu 2024. Nah, untuk itu bukan dari kami saja untuk jadi pelajaran, melainkan dengan teman-teman kami juga menjadikan pelajaran untuk mempersiapkan pemilu 2024. Jadi mungkin penerapannya yaitu dengan cara dari sini sudah terlihat ini adalah cek pendaftaran, langsung memenuhi bilik dan langsung mengisi surat suaranya dan masukkan ke dalam kotak. Jadi seperti itu Pak. Jadi ini adalah bagian dari pembelajaran tentang berdemokrasi di kalangan Betul sekali Pak. Nah, kemudian harapan Anda selaku generasi yang akan meneruskan bangsa ini? Kemungkinan itu saya berharap untuk generasi muda yang saat ini, semoga nanti ketika kita menjadi Indonesia di masa keemasan generasi emas Indonesia 2045, kita bisa berkontribusi besar untuk bangsa negara ini. Oke. Nah, kalau saya perhatikan tadi antusias dari siswa dalam pembelajaran demokrasi ini berapa persen kira-kira yang hadir? Nah, untuk yang hadir kemungkinan 95%. Oh, luar Pak. biasa. Betul sekali. Mereka sangat antusias dengan pemilihan ini. Dan ingin mengetahui bagaimana pembelajaran demokrasinya. Betul Pak, betul sekali. Terima kasih deh ya, Desandi. Ya, sama-sama, Semoga Pak. sukses. Nah, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu panitia, dan kita akan mencoba menyaksikan perhitungan suara yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Sekian dari pesta demokrasi yang dilakukan di SMA Pusaka Negara. Terima kasih, salam demokrasi. Oke, salam demokrasi. Kita akan mencoba di fase yang terakhir. Tadi sudah kita lakukan fase kedua terakhir, yaitu pemungutan suara, dan kita saksikan di sini ada beberapa para saksi yang merupakan putusan mereka, dan kemudian di sini juga ada seorang ibu pengawas yang akan coba mengawasi jalannya penghitungan suara. Penghitungan suara ini adalah merupakan tahapan terakhir dan yang akan menentukan siapakah yang akan menduduki sebagai calon ketua OSIS. Untuk lebih lanjut, yuk kita saksikan penghitungan suara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dalam rangka pembelajaran demokrasi di sekolah. Selamat menyaksikan, salam demokrasi. Oke, para pemirsa semua, tahapan terakhir akan kita coba selesaikan dengan Anda bisa melihat inilah beberapa hasil dari pemungutan suara yang dilakukan, dan setelah terhitung sebanyak 900 lebih siswa memberikan
suaranya. Dan salah satunya akan saya coba wawancarai siswa yang sudah melaksanakan. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelaksanaan pembelajaran pesta demokrasi yang ada di SMA ini? Ya, tanggapan saya mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua periode 2022-2023, persaingannya cukup longgar. Paslon 2 yang lebih unggul dari pertama, dan acara pelaksananya dari panitia cukup baik karena peraturannya cukup jelas, tidak ada kecurangan sama sekali. Nah, bagaimana pembelajaran demokrasi ini bagi Anda? Terutama saya, Pak, karena saya juga baru mengerti demokrasi, baru belajar juga. Jadi saya mengerti cara berdemokrasi itu seperti apa. Harapan Anda untuk demokrasi yang akan datang, terutama di lingkungan sekolah? Ya, saya berharap semoga di pemilihan periode yang akan datang demokrasinya lebih diperluas lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih ya tanggapannya. Itulah saudara, tanggapan dari seorang peserta dari pemilihan pembelajaran demokrasi di sekolah ini. Sampai ketemu di demokrasi berikutnya. Salam demokrasi.